belajar tentang pola berpikir komputasional. Oke. Sekarang guru mau tanya, pernah nggak waktu pulang sekolah lihat kamarnya berantakan? Pernah ya. Pernah nggak waktu ada PR bukunya ketinggalan? Pernah semua ya, pernah merasakan gimana caranya biar bisa menyelesaikan gitu ya. Terus pernah ibu nggak ada, tapi kamu di rumah harus mempersiapkan semuanya, mulai dari sarapan, seragamnya. Pernah nggak seperti itu? Pernah ya. Apa yang harus kalian lakukan? Mandiri, benar, lebih mandiri. Ya, banyak yang dapat kita lakukan. Baik anak-anak, sekarang guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini, tentang tujuan pembelajaran yang akan ibu sampaikan hari ini. Yang pertama, mengenali konsep dasar berpikir komputasional dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua, menunjukkan 4 pilar berpikir komputasional, mulai dari ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan keempat pilar tersebut untuk menyelesaikan masalah sederhana yang mereka temui atau yang kalian temui nanti. Itu ya. Oke, sekarang kita langsung pada materi. Ayo bukunya dikeluarkan. Silakan dikeluarkan bukunya. Oke, yang pertama, apa itu berpikir komputasional? Tadi sudah tahu ya, banyak sekali permasalahan ya. Bagaimana cara mengatasi kalau kamarnya berantakan? Pernah ya, pernah berada di sana ya, ada di posisi itu. Apa yang detektif? Nah, kita akan belajar berpetualang. Oke, lihat. Setiap kali ada masalah, kamu punya cara khusus untuk menyelesaikannya. Nah, berpikir komputasional, ya, kita berpikir komputasional adalah cara berpikir yang cerdas dan teratur seperti detektif. Berarti kalian sudah bisa belajar untuk memecahkan masalah. Apa yang harus saya lakukan biar masalah ini cepat selesai? Lihat, berpikir komputasional ini bukan hanya untuk orang yang bermain komputer, karena bahasanya komputasional berarti main komputer, tidak ya. Tapi kamu bisa menggunakan setiap hari untuk menyelesaikan masalah besar maupun kecil, seperti mencari letak barang yang hilang di kamar. Kan kadang kalau mau berangkat sekolah pagi dasinya hilang, nggak ketemu, kaos kakinya nggak ketemu. Iya. Terus membuat jadwal piket kelas, memasak makanan favoritmu. Dengan berpikir komputasional, masalah yang sulit bisa terasa lebih mudah. Oke, ini ada 4 langkah ya. Rahasia detektif. Kalau udah jadi detektif, kalian harus bisa menggunakan 4 langkah ini. Yang pertama ada dekomposisi, memecahkan masalahnya. Yang kedua, pengenalan polanya. Yang ketiga ada abstraksi. Yang keempat adalah algoritma atau menentukan langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan agar pekerjaannya. Oke, berpasangan. Ayo tadi. Yuk, up and down, up, down, 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 up, down. Bingung lagi. Down, down.
Apa itu? Terus menyapu lantainya, menyusun buku, melipat selimut dengan memecahkan tugas membersihkan kamar. Jadi terasa tidak begitu berat. Kita sudah tahu. Oh, berarti kalau kamarnya berantakan apa dulu? Kamu nggak lihat berantakan langsung pusing. Biasanya gitu ya. Apa yang harus saya lakukan dulu? Makanya kalian harus berpikir secara dekomposisi, menerapkan dekomposisi untuk memecahkan masalah. Yang kedua, pengenalan pola melihat yang sama. Coba lihat. Pengenalan pola artinya mencari kesamaan atau hal yang berulang-ulang ya dalam masalah kecil yang sudah kita pecahkan tadi ketika dekomposisi. Contohnya, saat bersihkan kamar, kamu menyadari ada pola yang sama yang sudah kita buat. Kita akan mengatur jadwal piket, ya, jadwal piket. Mengatur jadwal piket di kelas. Jadi silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya apa yang harus kalian persiapkan, ya, yang harus kalian persiapkan. Yuk. Silakan nama kelompoknya ditulis dulu. Ya, silakan kerjakan. Ayo, sudah silakan diisi. Ya, kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Lupa kelompoknya. Kelompok 4 ya. Ini kan menyelesaikan masalah tentang ini komposisi yang masalah besar ya kan, kita mengatur ini jadwal gimana caranya. Komposisi tadi bilang nah ya apa yang masalah kemarin waktu kita pembagian kan gimana? Kok membagi dulu membagi komposisi sama dengan gimana membagi anak sesuai kemarin gimana caranya? Betul aja komposisi. Gimana kemarin? Dilotre dengan angka. Dilotre dengan angka dan dikelompokkan sesuai dengan hari yang diambil. Iya. Iya. Dilotre. Silakan. Di sini aja di atas. Yuk. Pertama, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, secara dekomposisi, apa yang dilakukan? Membagi tugas siswa dalam hari sekolah. Membagi. Tugas siswa dalam hari sekolah. Berarti permasalahannya membagi dulu. Iya. Pertama permasalahan yang kalian hadapi adalah menentukan kelompok ya. Setelah itu kalian membagi. Terus yang kedua, secara pola gimana? Secara dekomposisi. Membagi tugas yang berbeda dengan hari. Misalnya anak-anak yang diganti dengan pada membersihkan anak tua membersihkan kelas. Oke, berarti untuk apa tadi? Yang pola ya.
Berarti tugas siswa yang perempuan di mana? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Kalau yang laki-laki di mana tadi? Di bagian kamar, dari bagian keluar ke kelas. Berarti kalau yang kaca-kaca yang lain-lain boleh dong anak laki-laki ya? Oke, bisa disepakati nanti. Berarti pembagian ini yang dibersihkan adalah semua lingkungan kelas. Benar ya? Terus Agar siswa agar semua siswa bisa belajar apa dari teman hari. Menyusun nama siswa pada hari identik. Membuat berbagai tugas untuk semua anggota kelompok piket. nah, berarti langkah-langkahnya yang pertama membuat apa? Oke, membagi jumlah anaknya dulu sesuai dengan harinya. Terus biar adil bagaimana? Kalian molotre dulu ya. Setelah itu membagi tugas piketnya. Ya, terus menyusun di jadwal piket. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu ya anak-anak. Oke, untuk lebih memahami lagi tentang pola berpikir komputasional, kita akan berpikir tentang pola. Anak-anak, kita akan belajar jadi ya pola. Kita akan berpikir ini yang mana sih yang sama gitu ya? Ini di posisi atau apa? Atau masa di abstraksi? Ya silakan ditulis nama. Namanya ya sini yang kelompok tadi nak yang kelompok tadi sudah bagus ya. Iya namamu yuk. Namamu atau diperlihatkan ya. Lihat itu polanya bagaimana. Ada yang belum? Oh, alhamdulillah bagaimana kalau bisa tuh. Ya, silakan langsung disamakan ya. Ini pakai pola, pengenalan pola sama ini. Berarti lingkarannya warna apa nih? Terus ini sebenarnya warna kuning. Ini tengahnya warna segitiganya warna biru. Jadi ini dari paham? Oke, siap. Langsung namanya ditulis. Sudah selesai? Senang ya belajar coding ya, anak-anak? Mudah apa sulit? Mudah. Kalau begini mudah ya, senang ya? Sudah selesai? Coba aja dilihat. Bisa? Yang sebenarnya yang mana? Oke. Terus? Lap. Udah. Lebih senang ini apa senang matematika? Senang ini. Aduh ya, karena sekarang bisa lebih eksplor ya. Apa itu pelajaran komputasional? Siapa yang tahu? Ya, siapa? Andrea? Apa itu pola berpikir komputasional? Bagaimana? Berpikir komputasional adalah proses memecahkan masalah. Untuk proses memecahkan masalah. Tadi kita sudah belajar menjadi seorang detektif di rumah yang mau membersihkan kamar yang berantakan. Berarti kita berpikir secara komputasional, yaitu dengan bagaimana tadi proses memecahkan masalah dari kegiatan semua permasalahan yang ada. Ketika kita mau menyelesaikan itu
secara komputasional. Oke, sudah paham ya? Yuk, sekarang 4 pilar. Yang pertama, langkah-langkah. Kalau kalian mau jadi detektif tadi, apa yang kalian lakukan? Hah? Yang pertama apa? Apa itu dekomposisi? Pinter, memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Yang kedua, apa tadi? Apa yang tadi? Yang kedua? Hah? Pola. Apa tadi? Yang keras tidak dengar guru. Ya, soalnya. Mencari kesamaan yang biasa kita lakukan. Tadi pembiasaannya. Ketika kita menyelesaikan masalah, pertama yang harus kita lakukan, yang pertama kan, menata buku di meja belajar. Menata buku sama dengan menata sama enggak? Kelihatannya sama. Yang kedua, menyapu lantai kamar. Menyapu lantai kamar dengan menyapu lantai di ruang tamu dan di teras, apakah sama? Polanya sama. Yang ketiga, apa sih? Tentang pola berpikir komputasional ini. Sekarang kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional, berpikir secara komputer, tidak harus kita menjadi komputer, tapi pola berpikirnya itu sama seperti komputer, dapat memecahkan masalah. Oke, sudah paham untuk pembelajaran hari ini ya? Ya. Anak-anak jangan lupa nanti kita tetap yang rajin lagi belajarnya, main HP-nya di tetap ada batasan ya. Meskipun coding ketika kita pakai plat, kita menggunakan beberapa aplikasi mudah, tapi itu nanti akan kita pelajari. Kita belajar dasarnya dulu. Setelah ini kita akan yang menggunakan plat dan unplat, gitu ya. Jangan pakai unplat tanpa menggunakan media komputer. Nanti kalau sudah lengkap semua, sarananya sudah ada, nanti kita akan belajar tentang aplikasi itu. Oke.